Bon. Jadi maksud Allah tidak bisa ditutupi itu bagaimana? Yo hilangkan keakuan di dalam diri kita yang merasa kita manusia bersifatkan punya kehendak, bersifatkan bisa bergerak, bersifatkan wujud, bersifatkan apapun. Di dalam sifat ma'ani ada 7: kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Hapus rasa keakuan diri kita sebagai makhluk yang bersifat kudrat, irodah, dan seterusnya. Ini yang disebut nafi. Jika ini sudah panjenengan laksanakan, otomatis akan muncul illa billah. Semua itu milik Allah, termasuk sifat 7 tadi ma'ani, dan termasuk sifat nafsiyah wujud niki Pak. Nah itu ya tidak mudah Pak, butuh waktu. Tidak datangnya bim salah bim. Kita harus terus istiqomah dalam waktu apapun. Fikulli halin, in dalam saben-saben keadaan apapun, upayakan nafi dan itsbat tadi terjadi. Kalau nafi sudah terjadi dalam hati jenengan, meniadakan seluruh keakuan diri sebagai makhluk yang bersifatkan wajib Allah, ya dah, otomatis itsbat apa? Ketetapan dalam hati sampean semua milik Allah. Kalau dalam Al-Quran inilah Pak yang disebut innani anallah. Kalau tauhid yang seperti ini, murninya tauhid di mata Allah, keesaan yang sempurna ini tidak boleh dipelajari, mengapa diturunkan wahyu ini? Ingat, adanya wahyu ini diturunkan kepada kita sebagai hamba Allah, itu disuruh untuk menghayati dan mempelajari sekaligus mengamalkan. Dengan cara begitulah Pak, maka apa yang diharap-harapan oleh Kanjeng Nabi Muhammad tentang ihsan itu terjadi pada umatnya. Ini kalau sadar. Kalau dalam hati kita itu dikuasai, mohon maaf, turun lagi kita, turun lagi di bawah nafi, bukan isbat, nafi. Kalimatnya ini, kalau dalam hati kita dikuasai oleh nafsu, maka nasihat yang apa yang kami sampaikan tadi tidak mungkin jangan mau terima, nggak mungkin. Karena itu masih menolak, bertolak belakang dengan cara akal pandang kita. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud Allah tidak terhijabi itu dikala detik-detik jenengan ini bertemu Allah. Dikatakan bertemu Allah, bukan jiwa, ruh bisa melihat dan salaman pada Allah. Enggak loh Pak, enggak. Dikatakan bertemu Allah, maksudnya hilangnya wujud makhluk, nyatani wujud Allah. Bingung? Sebetulnya saya enggak tega Pak. Saya katakan kemurnian tauhid seperti ini karena banyak yang nyinyir
Banyak yang memprotes. Tapi apapun alasannya tetap kusampaikan. Sebab saya berprinsip yang membuat faham dan tidak faham hanyalah Allah pun ngoten mawon. Saya berprinsip dalam satu ayat, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Kula nderek Kanjeng Nabi mawon iki ayat mengatakan wa ma arsalnaka, dan aku tidak pernah dan tidak mengutusmu Muhammad illa mubasysyiran, kecuali hanya memberikan kabar baik. Mubasysyiran itu di situ menyampaikan. Tidak ada ranah kewenangan Rasulullah itu diperbolehkan untuk mengaku-ngaku memahamkan seseorang atau hamba atau umat, nggak ada. Tugasnya Rasulullah hanya dijadikan Allah untuk menyampaikan kabar baik. Bagi siapa? Menjadi mubasysyiron, yang bisa hatinya menerima. Wa nadhiran, sebagai peringatan. Bagi siapa? Ya bagi hati kita yang belum bisa menerima, artinya ngingkari atas apa risalah yang dibawa dening Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah tidak ada hak kewenangan untuk bisa memberikan kefahaman, petunjuk terhadap umatnya, ndak. Yang berhak memberikan petunjuk, yang memahamkan hanyalah Allah. Ini tak tiru, Pak. Sebab kalau saya tidak niru seperti Rasulullah, ning dodo niki mangkel. Seperti Nabi Yunus pernah terjadi, ya tak? Ketika ajarannya tidak diterima kaumnya, Nabi Yunus ngamuk-ngamuk. Bahasanya gini, orang gelem tidak mau menerima, tak tinggal wis. Ngono Nabi Yunus mengingkari tableknya. Padahal di antara sifat 4 niki yang dibawa sidik, fatonah, tablek, aman, tablek ini tetap wajib disampaikan. Tapi beliau mboten. Tapi iki wis settingane Allah, Pak, settinge Allah. Supaya apa? Muncul tauhid la ilaha illa anta. Di saat beliau itu ada di dalam perut ikan. Artinya seseorang itu akan merasa salah dan dolim terhadap Allah jikalau seseorang itu sudah sadar. Ini bukti nih, ketika kita selalu melalaikan Allah alias tidak sadar, yang melayani, yang menggerakkan kita Allah, mesti kita merasa kita yang bisa sendiri. Loh, disitulah tempat dolim. Loh, berhubung jenengan sadar, akhirnya jenengan akan mengatakan, ya Allah, mohon maaf, selama ini saya itu merampas sifat wajib jenengan. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau sudah seperti itu hati menyadari, kula yakin, Pak, Allah akan menuntun panjenengan piyambak langsung untuk melaksanakan itsbat penetapan wau. Kalau semua itu milik Allah. Pun al makna al haqqu huwallahu
al-ahad alladzi la yahjubuhu sayun li'annahu muhalun ma la wujudalahu ayyahjubuhu mawjudan. Al-haq utawi Allah kang esa, sipate Allah al-ahadu kang tunggal, alladzi kang layak jubuhu kang ora bisa nutupi ing Allah apa ing Allah apa sayun suci-wiji. Apa sebabnya Allah itu tidak bisa ditutupi oleh sesuatu? Li annahu krana sak temene sek makhluk iku mahalun keadaan mala wujuda ma ing apa la wujuda kang ora duweni wujud iku lahu keduwe ma. Mengapa Allah tidak bisa ditutupi oleh sesuatu? Karena sesuatu itu tidak punya hak sifat wujud. Bon, niki hanya ku sederhanakan Pak, tapi maksudnya sama dengan matan sing wonten yang ada di atas tadi. Ayah juba ing yento bisa nutupi maujudan ing perkara kang wujud, ya fahuwa wahuwa lan utawi maujudan iku Allahul ahad. Ngeten, mengapa Allah itu tidak bisa ditutupi oleh sesuatu? Jelas jawabannya sesuatu, karena sesuatu itu tidak bersifat wujud. Tapi sesungguhnya yang mempunyai sifat wujud hanyalah Allah. Nah, ketika detik-detik itu sudah ada di dalam hati jenengan, berarti jenengan sudah dikatakan bertemu. Sehingga jangan heran, hati sampai niku sudah tidak lagi untuk diajak untuk berbicara terhadap istri, suami, anak, harta benda, nggak bisa. Artinya Allah akan menghanguskan, meminggirkan, menyisihkan apa yang asalnya kita anggap kita terkawujud itu menjadi tidak ada. Dalam istilah kaidah, barang siapa yang berjalan ke arah barat menemui Allah, maka semakin lama arah timur ditinggalkan. Lah arah timur itu bagaikan dunia. Begitu sebaliknya, siapa yang hatinya semakin dekat dan mencintai dunia, maka jelas akan semakin jauh terhadap Allah. Jadi kesimpulannya Pak, Allah, alasannya Allah itu tidak bisa ditutupi karena yang menutupi tidak ada. Logika kula kalih jenengan ngeten iki. Antara saya dengan jenengan, kalau ada yang menutupi, maka saya tidak akan pernah bisa menyaksikan jenengan. Berhubung tidak ada perkara yang menutupi, maka saya bisa melihat jenengan, jenengan bisa melihat saya. Lah, antara saya dengan jenengan iki pelaku tunggal. Saya yo jenengan, jenengan yo saya. Kadang-kadang Pak, ini diterjadikan Allah ketika saat jenengan kholwat, roh sampai niku ditarik Allah keluar dan Anda itu bisa melihat jenengan piyambak. Ada yang seperti ini, bertemu sosok yang persis
sama dengan jenengan. Ini adalah isyarah. Maksudnya yang melihat Allah wujudnya, Allah wujud sendiri, tidak ada yang lain. Karena namanya ahad itu di situ. Wa idza kana syai'un ya'taridu sapa Allah ing Gusti Allah. Bal al insanu mahjubun hatta la yara wujudallahi. Balik yang bisa ditutupi itu adalah manusia. Karena hati manusia merasa diri manusianya itu wujud, padahal itu tidak wujud. Hatta la yara wujudallahi ta'ala, sehingga sampai kapanpun manusia itu tidak bisa melihat wujudnya Allah. Tapi memang sepanjang sejarah nggak bisa manusia melihat wujudnya Allah, sebab yang melihat wujudnya Allah itu Allah sendiri. Cuman prosesnya disebut orang makrifat itu di situ. Seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Lalu Kanjeng Nabi sendiri dalam hadisnya mengatakan seperti itu kok. Ketika kau menyembah seakan-akan ka'annaka koyok-koyok sak temene sira taroka ningali sira terhadap siapa? Allah. Seakan-akan. Bukan maksudnya wong makrifat itu orang yang bisa melihat sosok wujudnya Allah manusianya. Bukan Pak, mpun salah paham sampean. Ketika melihat cahaya masuk itu tah Allah. Lah, bukan itu. Kalau merasa diri kita yang melihat sebagai makhluk, maka belum. Walaupun ketemu siapapun di alam mukasafah, belum itu. Karena wujudnya Allah masih ada, yaitu wujud kita. Ini masih dalam tahapan proses. Sehingga dikatakan alam musyahadah, bertemu Allah itu selain Allah sudah tidak ada. Kalau kita mempunyai kefahaman kita bisa melihat sosoknya, mohon maaf loh nggih, berarti kita makhluk wujud, berarti bisa nutupi Allah. Miturut makalah iki mboten ngoten. Miturut makalah 41 Ibnu Athaillah itu apa? Perkara selain Allah dikatakan tidak bisa menutupi karena di mata Allah selain Allah itu tidak ada. Cuman aja di mata kita selain Allah itu ada dikarenakan adanya diadakan oleh yang ya ini Pak, dijadikan oleh nafsu untuk mempengaruhi hati kita. Nggak apa-apa son, iku prosesi syariat thariqah. Ya memang ngoten. Untuk bisa menuju makrifat harus lewat seperti ini tadi. Pun. Wa idza kana lan tatkalane ana apa sayun suci-wiji makhluk ya taridu kang bisa ngalang-ngalangi apa Allah ing Gusti Allah ya fahuwa mongko utawi iku maujudun duweni sifat maujud. Apabila sesuatu itu bisa menghalangi Allah, maka sesuatu itu harus mempunyai sifat wujud. Kalau sesuatu itu mempunyai sifat wujud, tidak boleh fana. Padahal seluruh makhluk mesti fana. Lalu wa innamal mawjudullahu wahda,
Sedangkan sesungguhnya yang punya hak wujud itu hanyalah Allah. Loh, monggo ayo dipikir. Saya katakan, Bapak Ibu, selain Allah itu tidak wujud, dibantah. Lah meja ngarepmu iku gak wujud ason. Ada buku, ada asbak, iku wujud. Wis, nek pancen bantah-bantahan ngoten. Ayo mlebu nang makalah iki. Apabila sesuatu itu bisa menghalangi Allah, berarti sesuatu itu mempunyai sifat wujud. Apabila sesuatu itu mempunyai sifat wujud, maka sesuatu itu tidak boleh fana. Sedangkan isi langit, isi bumi akan hancur mboten? Hancur. Pun agak meredawun. Oh iya, bener cocot muson. Engko akhirnya ngono. Ayo diangen-angen. Gak kesusu dulu kita itu gontokan. Wis dingen. Pun lanjut. Wa innamal maujudullah wahdah. Ketahuilah sesungguhnya yang hanya punya sifat wujud hanyalah Allah wahdah, khali sawijine Allah saja. Walau kana lan lamun ana hunaka ing dalem kene panggongan iku sitrun tutup lillahi nutup iku lillahi maring Gusti Allah taala ya lazima mongko wenang apa ayakuna yen to ana apa wujudullah wujude Allah iki maksuron terkurung. Apabila di sini keterangan bahwasanya Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu, maka sesuatu itu berarti selain Allah punya sifat bisa nutupi, dan atau Allah itu berarti bisa dikuasai, dikurung. Nah terus tingkatnya derajatnya awak dewi ambek Allah iku sak endi Pak kok bisa ngurungi Allah? Apa mungkin perkara yang aslinya tidak ada bisa menutupi sesuatu yang ada? Mboten mungkin. Justru sebaliknya. Apa mungkin Pak sesuatu yang tidak ada sifatnya itu bisa melihat wujudnya sesuatu yang ada? Mboten mungkin. Lah terus kalau nggak mungkin, ada istilah makom makrifat itu bagaimana toh son? Yaitu tadi loh Pak, prosesin nafi isbat. Yo ini yang dimaksud innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal maksuru lan utawi perkara kang bisa ngurung iku ya tahak kamu mesti bisa ngatur fil maksuri ing dalam perkara kang den kurung. Kalau Allah iku bisa dikurung, berarti ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada Allah. Makanya dikatakan perkara yang bisa mengurung berarti ada sesuatu yang bisa dikurung. Lah Allah itu bersifatkan yang mana? Yang dikurung apa yang mengurung? Kalau kita mengatakan Allah itu yang berkuasa satu-satunya, gak mungkin lah Pak Bu Allah bisa dikuasai oleh sesuatu. Oleh karena Pak kuncinya itu
dalam diri hati kita rasa yang muncul, kita itu ada, itu persoalannya. Sehingga otomatis kalau kita itu punya kehendak, kita akui kehendak kita. Padahal iroda itu iroda Allah. Lalu kuat kita. Bekerja kita. Sholat kita. Apapun kita semuanya. Terus mana letaknya malikin nas itu mana? Minimal lah Pak, minimal jenengan ini rasa sing muncul dalam hati merasa digerakkan oleh Allah, minimal itu. Syukur sampai sudah tidak merasa digerakkan Allah, ini gerake Allah. Wis, mboten enten lainnya. Kalau kita membahas masalah ingsun, bukan ingsun makhluk, tapi ingsunnya Allah. Pun murni wis tauhid sampean. Kalau Allah itu bisa dikurung, berarti ada sesuatu yang ngurung Allah. Kalau ada sesuatu yang mengurung Allah, berarti tingkat derajatnya lebih tinggi sesuatu sing ngurung Allah daripada Allah. Padahal wallahu ta'ala iku mutahak kimun fi jami'i makhlukatihi. Padahal Allah lah yang menghukumi, mengatur, menguasai di dalam semua makhluknya. Bon. Tabrakan kali sing ngarep mang. Kalau yang di depan mengatakan sesuatu itu bisa ngurung Allah, berarti sesuatu derajatnya lebih tinggi dari Allah. Lah pernyataan daripada Allah, sesungguhnya hanya Allah yang menguasai seluruh makhluknya. Tabrakan tadi niki gap, biar gak gap Pak, jenengan diaturi Kanjeng Nabi menghayati fa ilam takun fa innahu yaroka. Wis minimal kamu dalam hati meyakini, merasakan gerak kita itu yang menggerakkan adalah Allah. Minimal ibarat wayang kulit, merasa kalau kita itu persis seperti wayang kulit, ora iso obah kalau tidak diobahkan. Padahal wayang kulit nggak bisa merasa, betul sakit. Wonten apa wayang kulit sing ngamuk-ngamuk? Betul enten, tidak ada. Sing ngamuk iku dalang. Jare arek Surabaya, ketika saat dosa muka digebukno papan merasa loro, noleh Pak, menoleh ke dalang dangkrik loro, mboten enten. Artinya apa? Kemurnian tauhid sampai kalau semuanya itu adalah Allah, apa mungkin jenengan kali kula niki sebagai makhluk bisa merasa? Sing merasa dan yang dirasa itu tunggal pelakunya hanya Allah Subhanahu. Kalau sudah murni tauhide, kalau bahasa hikam disebut makom jam'i pun notok, atau ada yang mengatakan kemurnian tauhid sudah tidak diragukan. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Tidak ada nama yang melihat, menyaksikan yang tadinya makhluk.
tidak ada nama yang disaksikan yang tadinya kita sebut Allah utawa Khalik, dan tidak ada lagi mata untuk menyaksikan yang disebut Ainul Basirah. Ndak, itu disebut apa? Bingung son? Ya nek bingung ya kayak ngombe kopi. Lah apa bingung-bingung? Santai mawon. Ketika menuju arah situ Pak, ora usah dipikir. Sing penting jenengan iki terus berupaya, ngapunten, prosesnya turun lagi menjaga dzikir. Nanti Allah sendiri yang memperjalankan sampai pada tingkatan jam, makom jam'i tadi loh. Allah sendiri. Nggak bisa kita ke sana dewi, nggak bisa. Pun asarhu al haqiqatu utawi hakikate iku anallaha sak temene Gusti Allah iku la yumkinu ra mungkin sapa Allah iku ayuh jab yen to bisa ditutupi sapa Allah. Ai anal hijabah tegese sak temene bisa ditutupi iku laisa ora ono apa hijab anal hijaba ing sak temene perkara kang nutupi iku laisa ora ono apa hijab iku min sifatillahi saking sifate Allah. Walakinal hijaba lan sak temene tutup hatta la taro sehingga ora bisa ningali Allah sira Allah ing Gusti Allah iku min sifati nafsika sebab saking sifat nafsu sira. Sejatine Pak, mohon maaf, sejatine iku asline Allah gak mungkin bisa ditutupi. Maksudnya adalah tidak ada sifat yang bisa menutupi wujudnya Allah, mboten. Oleh karena seakan-akan miturut kita Allah tertutup, kita melihat sifat, kita melihat nama, padahal sifat dan nama itu masih kegolong makhluk, sehingga hatta la taro, sehingga jenengan ora bisa ningali Allah ing wujude Allah, tetapi sampean iki hanya melihat lewat sifat, berarti sik ningali isyarah. Ini memang keadaan kita yang masih diiman, belum diihsan. Kita yakin kalau Allah ada itu lewat sifatnya. Lah sifatnya merupakan menciptakan isi alam dunia. Ya wis iku kabeh kuasane Allah. Berarti kita tawajuh robito menghadap kepada sifat. Terus bagaimana kedudukan hadits qudsi yang Allah katakan, janganlah kau menyembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Bagaimana ini? Dalam Al-Quranul Karim juga itu. Biye, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Loh, aku, semuanya aku. Innani sak temeni ingsun, ana ya ingsun iku Allahu, sejatine Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Lo aku. Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah aku. Wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat lidzikri, semata-mata untuk mengingatku. Loh, Allah mboten enten. Sifat nggak ada, nama nggak ada, zat pun sudah nggak ada. Lah maksudnya wujud itu adalah aku. Kalau sudah berkata aku,
berarti selain Allah tidak ada. Lho sing berkata aku siapa son? Ya akunya Allah sendiri. Wong lainnya nggak ada, bagaimana bisa berkata? Tidak bisa. Ngono ya son ya. Nek belajar ilmu tauhid iku ya rada ngliyeng ya. Wis memang ngoten, Pak. Sekarang sih enak, Pak. Mohon maaf. Pada waktu tarbiyah kami mulai tahun 74 kelas 4 tidak saya dikenalkan thariqah Qadariyah. Tidak seperti ini cara mas saya menjelaskan. Malah mudah ngeluh. Lu nggih. Zaman sekarang pun Gusti Allah cuanggih. Tapi ya mungsuhe kathah. Resikone ya siap-siap ditinggal umat sing nolak. Yus enak malah nek munggu kula ditinggal. Lha tenan. Enak ditinggal. Sing penting aku mau ninggal. Mau meninggalkan jenengan aku. Tapi nek jenengan meninggalkan, monggo kula matur suwun. Karena ini merupakan tablek yang harus kami jalani, Pak. Udahlah, ngapunten. Sampai nek kepingin niki kula berhenti dongakno cepet matek kula. Nggih. Engko nek kula matek lah wis mari-mari sendiri. Gak usah digedhingi, gak usah dilokne, dongakno matek. Engko nek wis matek lah wis gak ngaji. Tapi jangan dikira Allah akan menumbuhkan ribuan tambahan. Amin tinggal ora percaya. Asarhu pun idza kana tatkalané sebab ana apa sayun wiji-wiji iku ma perkara yakjubu kang nutupi apa ma Allah ing Allah ya wajaba mongko wajib apa ayakuna yen to ana apa ma iku aqdama wa aqwa minallah iku aqdama luwih agung wa aqwa lan luwih kuat minallahi katimbang Gusti Allah. Apabila Pak nyun sewu jenengan iki mempunyai don prasangka kalau ada sesuatu yang bisa menutupi Allah dalam hati jenengan, wajib hukume jenengan iki mempunyai iman bahwasanya ada sesuatu yang lebih kuat, yang lebih agung katimbang Gusti Allah. Iku otomatis, tapi gak kroso sampean. Apabila dalam hati saya Pak ya merasa saya yang alim, ikulah maksudnya saya mengatakan ada sesuatu wajib hukumnya dalam hatiku, aku iki luwih agung katimbang Allah. Tapi gak kerasa, ngoten nggih, mboten kerasa. Jikalau kita merasa bisa melaksanakan sholat, artinya gerakan sholat iku hasil dari kita sumbere, iku sama halnya kita itu merasa ada yang lebih agung, lebih kuat daripada Allah. Siapa? Kita tadi. Tapi kita tidak terasa. Idza kana apa sayun yakjubu kang nutupi apa sayan kelawan ing suci-wici akhara kang liya ya fadalika asayu adamu min dalika al akhari. Jikalau ada sesuatu
yang bisa menutupi sesuatu, maka sesuatu yang menutupi itu pangkatnya lebih agung daripada sesuatu yang lain tadi, yang lain yang ditutupi. Ini makalah untuk apa ya? Mengkat supaya umat manusia itu tidak ada iman selain Allah, itu ada yang jejeri gitu loh. La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Ojo sekali-kali, jangan sekali-kali dalam hatimu itu ada sesuatu selain Allah yang menyandingi. Jangan. Niki Quran. Tapi berhubung kita masih dalam penguasaan nafsu, mboten saged. Tetap masih ada selain Allah di dalam hati kita, ada. Masih tetap, Pak. Kalau jenengan menginginkan semuanya itu biar dimusnahkan Allah, jalannya cuma satu, takwa. Pun titik. Takwa harus sampean raih takwa itu. Kalau tidak sampean raih, nggak akan bisa. Selain Allah itu keluar dalam hati, betul saged. Lah takwa meliputi ilmu, amal, istiqomah. Intine wis ngeten mawon, gak muter-muter. Belajarlah terus hati kita merasa Allah itu hadir. Itu aja udah. Wujudnya Allah itu hadir selalu dalam diri kita. Dalam keadaan kita aktivitas apapun, sampean harus merasa Allah itu selalu hadir. Bisanya sampean merasa Allah itu hadir, harus ada pembuktian. Apa buktinya? Jenengan bisa melihat, sebab karena sifat basor itu, ilmu itu, sama itu, alam itu, apapun gerak, yaitu karena itu sesungguhnya af'ali Gusti Allah. Terus gak usah kita mikir-mikir kapan ketemu ya, kapan ketemu, gak usah. Cukup jenengan biasakan diri untuk selalu merasa, meyakini Allah itu selalu hadir. Wis ta Pak, jenengan mesti nanti dibimbing Allah sendiri untuk sampai maksud makom musyahadah. Kulo yakin seperti itu. Bukan manusia yang lain itu yang menghantarkan jenengan ke musyahadah, mboten saged. Selain Allah mboten saged. Kalau gak percaya buka surat Al-Isra ayat 1. Setingkat Rasulullah itu loh, yang memperjalankan itu adalah Allah. Tidak ada makhluk lain yang bisa menghantar jenengan ke musyahadah, enggak ada. Subhanalladzi, subhana maha suci, sopo alladzi maksudnya Allah, asro yang memperjalankan sopo Allah bi'abdihi kelawan kawulani Gusti Allah. Allah sendiri, niki Rasulullah. Makanya kalau ada yang mengatakan nanti kamu tak hantar ke musyahadah makrifat Allah, manusia, jangan percaya. Qur'annya wong setingkat Kanjeng Nabi aja mengatakan bahwasanya beliau itu yang menghantarkan itu Allah. Dialah Tuhan yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Isra Mi'raj. Masa sih Pak kita akan berani mengatakan udah kamu tak beat, kamu kholwat, nanti tak hantar menuju dan bertemu Allah. Omongan kelason iki omongan iblis.
anggapan iblis. Kalau saya mengatakan seperti itu, anggapan mukhlason iki iblis. Gak ada ceritanya makhluk itu bisa menolong terhadap yang lainnya. Bagaimana mungkin saya bisa menolong jenengan, lah wong kula nolong diri saya nggak bisa? Gak mungkin lah Pak. Yang bisa menolong hanyalah Allah. Secara analogi saya kasih tahu, kalau makhluk itu bersifatkan la haula wala quwata, mohon maaf, umpama ono wayang loro wis tanpa ono dalang, iso apa dulang-dulangan. Halo, bisakah saling rangkul-rangkulan? Boten saged. Analogi lo ya, analogi. Nek ke Allah jangan dianalogi. Rasa iman yang bersih. Jenengan bisanya menyembah dengan benar, wama umiru illa liya'budullaha, harus mukhlisina lahud, harus bersih dalam beragama. Artinya lillah, tidak ada tendensi apapun, baru ibadah iku akan benar. Lanjut. Haitsu yaqulu sekirane dawuh sapa Allahu taala fi suratil Khatib al ayata tsaniyata wal isrina ing ayat 22. Rupane dawuh ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada ma'asoba, ora ono musibah, ujian, mim musibatin saking satu musibah, ujian fil ardi ing dalam bumi, wala fi anfusikum, lan ora ono musibah sing ngeneki. Apa bahasa insani ngeneki, Pak? Menerpa pada diri kamu sekalian iku illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kejaba wis tertulis ning kitab. Jenengan misale mohon maaf Pak, ketutuk palu. Lah sebelum ketutuk palu iku wis ketulis ning kitab sampean. Kurang percaya iki Quran illa fi kitabin, kecuali semua itu sudah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfud min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Lah seperti itu mudah bagi Allah, karena yang menguasai itu Allah. Wis, berarti kesimpulannya segala hal apa yang terjadi itu tidak meleset dari buku catatan HP. Tak buka Pak HP ku, loh kok ono gambare Tamara Blensky yo? Iku sebab di dalam memorinya itu ada file Mbak Tamara Blensky. Gak mbreset Pak, gambare nek njero Tamara misale, tak buka dadi monyet, mungkin ta? Gak mungkin, mboten mungkin. Dadi mboten saged mbreset. Makanya bahasa orang Jawa itu, takdir yang terjadi itu sebelumnya itu sudah dicatat oleh Allah. Tinggal kamu menerima atau tidak.
Kalau bisa terimalah, isok menerima itu bila mana bisa kembali. Gak bisa menerima Pak kita itu jikalau tidak bisa kembali. Lebih-lebih takdir yang gak enak, usri, susah. Gak mau kita itu kebanyakan. Wes, sekarang gini, gedung bioskop di layar, sebelum muncul gambar, proyektor niku pun wonten klise Pak, sampun. Kalau nggak ada kelisnya, nggak mungkin ada gambarnya. Lah gambar di layar itu tidak segeser sak rambut pun dari dikelis. Misalnya dikelis itu gambarnya orang pacaran, misalnya ya, terus dibawa cahaya ke layar, lah kok wong gendaan, gak mungkin, boten saged itu, tidak akan berubah walaupun ono tekek Pak, ono tekek merambat ning kelek gambar mang, kira-kira gambarnya ngeten-ngeten ah, boten mungkin. Lah sing dimaksud loh mahfud juga apa? Hati jenengan. Sing dimaksud buku catatan kekarepan. Lah sing dimaksud layar takdir sing sampai lakoni iki. Sehingga apa yang jenengan lakoni sekarang itu tidak lepas dari kekarepan neng omah dari rumah tadi. Nanti Pak D ngaji ning Bolak Sari, ada kehendak di dalam hati. Lah wujud kehendak ibaratnya kelis, wujudnya kelis yaitu gambar di layar. Kalau sudah sampai gambar di layar tidak bisa diubah. Kalau masih di dalam buku catatan bisa dirubah. Contoh, Saman berangkat ke sini, di tengah jalan, Saman dapat telepon dari rumah. Pak D, Yugo sampean sakit, kejang, jauh ke rumah sakit. Udah, sampean ganti niat, ganti karep, ngantar anak ke rumah sakit, berarti berubah. Berubah. Lah, perubahan kehendak itu gak penting. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana cara menetapkan ini kehendak Allah, bukan kehendak kita. Sampai punya utang, aku yakin sampai punya karep kehendak untuk nyaur utang. Aku yakin dengan pola, dengan cara jenengan kerja, usaha, kesana kemari, udah. Kata Gusti Allah dalam surat At-Tolak, sampean buka ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang betul-betul menyerahkan persoalannya terhadap Allah, maka fahuwa hasbuhu, utawi Allah itu hasbu, mencukupi. Tinggal kita percaya enggak? Ya melihat, kalau kita masih di iman, belum bisa 100% kita tawakal, pasrah. Orang yang bisa pasrah dengan 100% wajib ketemu dulu dengan Allah, harus makrifat dulu. Kalau sudah makrifat baru bisa tawakal. Ayatnya wa anibu, kembalilah kau, temui Allah, ila rabbikum, maring Tuhanmu, temuilah Tuhanmu dulu.
Setelah itu wa aslimu lahu, baru jenengan bisa pasrah. Ayatnya tidak wa aslimu lahu dulu, mboten. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Aslim, pasrah, itu diletakkan nomor 2 setelah bertemu. Ditutup ayat fahuwa hasbuhu, utawi Allah iku bakal nyukupi apa sing dadi masalahmu mang. Andai kata kita belum diihsan, minimal apa? Minimal mboten ngaku. Caranya mboten ngaku-ngaku, hati harus selalu merasa kehadiran wujudnya Allah hidup dalam diri. Itu gak dibaca tapi dirasa. Kalau dibaca turun sistem ilmu, kalau dirasa itu sudah disebut praktek. Inilah yang ku maksud prakteko benda wino. Hadhil ayatu ikutu bayinu, jelasake opo ayat. Ya ayat yang dukur tadi surah Al-Hadid ayat 22. Jelasake ana ahadan ing sak temene wong siji iku layak diluran duweni sifat kuwasa ala raddi qadailah ing atase nolak ketetapane Allah. Menungso iku gak duweni sifat bisa nolak ketetapannya Allah wa iradatihi lan kehendak Allah al mutlaqati kang mutlak fi kulli syai'in fil kauni ing dalam saben-saben siji di dalam alam semesta ini. Raga iku ya gak iso nolak ketetapane roh. Lah ketetapane roh ana ning jero ati. Raga iku namung nderekake apa jare sing ngongkon wau roh. Tinggal roh iku terkuasai oleh nafsu apa Allah. Kalau roh tergolong terkuasai oleh nafsu alias jadi budaknya nafsu, maka segala apa tindakan raga di mata Allah, tidak di mata manusia, itu nggak ada benarnya. Contoh, di mata Allah loh ya, tidak di mata manusia. Sholat, saya tidak bilang berkata maksiat. Kalau maksiat sudah maklum ya. Sekarang yang taat, sholat contohnya. Hati jenengan kemana? Betulkah dikatakan menyembah Allah? Betulkah dikatakan ingat hanya pada Allah? Tidak bisa, Pak. Boten saged. Tidak bisa. Ini kalau ruh itu terkuasai atau mengikuti atau menjadi budake hawa nafsu. Mesti kita akui, Pak. Segala hal apapun yang terjadi mesti kita akui. Beda kalau ruh itu jadi budaknya Allah, beda. Mesti dituntun Allah untuk senantiasa menetapkan sumber semuanya itu illa billah, dirinya bersifatkan la haula wala quwata. Pun gini ku kesimpulan nih. Kesimpulannya ada di situ. Jadi kita akan bisa masuk di dalam makalah ini. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwasannya Allah tidak bisa ditutupi sesuatu iku terhadap hati kita yang sudah meniadakan keakuan diri kita sebagai makhluk.
baru zona niku makalah niku bisa masuk di dalam hati kita. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Halo, halo, halo.